untuk layanan publik di MPPE itu di Bantaeng yang pertama di Sulsel. Nilai investasi yang masuk Bantaeng itu sudah berapa, Kak? Selama kepemimpinan Pak Dr. Ilham Asikin, sesuai data yang kami dapatkan dari bidang pengendalian bahwa ya peningkatannya cukup signifikan. Pas itu COVID ya, pandemi saat COVID. itu. Tapi sejalan dengan itu tahun berikutnya naik lagi Pak langsung Ahmad. meningkat. Iya, itu kurang lebih 905 miliar. Oh, luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di podcast dengan teman-teman di rumah, tentunya di channel podcast kita di Bicara Baik. Dan teman-teman di rumah, pastinya di channel podcast ini teman-teman bakalan dapat hal-hal yang baik berkaitan dengan Kabupaten Bantaeng. Nah, khusus bulan ini kita akan memberikan spesial edisi khusus Hari Jadi Kabupaten Bantaeng ke-768 tahun. Nah, di podcast kita kali ini akan kita bahas 3 program unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng, tentunya dari sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Dan kali ini teman-teman di rumah, saya tidak sendiri karena hari ini saya ditemani oleh Bapak Sekretaris PTSP Kabupaten Bantaeng, Bapak Ahmad Yani. Ya, selamat malam Kandaku. Selamat malam. Ini selain sekretaris, beliau juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantaeng, dan lebih akrab saya panggil kakak saja atau ketua. Iya. Yang mana yang lebih akrabnya sebegitu. Yang lebih asik saja ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Yani, selamat datang di channel podcast Bicara Baik. Satu kata Pak untuk Hari Jadi Kabupaten Bantaeng ke-768. Tetap jaya dan Bantaeng baik. Amin. Terima kasih Pak Yani. Ini sudah kita bahas sebelumnya, sudah banyak program unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng, dan salah satunya teman-teman di Dinas PTSP Kabupaten Bantaeng ya. Selain ini teman-teman juga di PTSP itu katanya sudah kembangkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Ya, termasuk contohnya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini ya, maksudnya orang waktu pertama dibikin ini Kak, sebenarnya orang kaget Ki. Nah, kira kayak ada baju di dalam, padahal mall pelayanan publik ini seperti apa Kak Yani? Oh ya, baik, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, buat seluruh dengar. Untuk pesan baik, salam dari saya mewakili teman-teman rekan-rekan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bantaeng ya, sejak tahun 2017 baik. Secara struktur itu kelembagaan PTSP bergabung dengan Dinas Penanaman Modal. Dan dari beberapa kabupaten boleh dikata bahwa DPM PTSP ini termasuk tipologi A+. Ya, dari struktur kelembagaan. Inilah yang mendorong bahwa iklim investasi di Bantaeng itu sangat bagus. Baik ya. Ya, sangat bagus, sangat baik. Ini didasari dengan struktur kelembagaan tipologi A. Karena apa? Salah satunya adalah keberadaan kawasan industri Bantaeng. Industri. Ya, itu yang pertama. Ini kan sudah kita lihat Kak, industri sudah ada di Bantaeng itu sejak tahun 2017. Jadi kami itu ada 4 bidang yang menangani di bidang perizinan dan penanaman modal. Ya, salah satu yang mendasari adalah kan adanya kawasan industri Bantaeng yang berada di Kecamatan Pak Jukukang. Baik Kak. Iya. Sampai sejauh ini Kak, sudah bagaimana fenomena iklimnya yang investasi di Bantaeng? Apa sudah berapa perusahaan yang masuk di Bantaeng saat ini Kak, sejauh ini dari 2017? Kembali lagi bahwa tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab terkait dengan keberadaan mall pelayanan publik ya. Jadi sebenarnya kebijakan Bantaeng itu
sebagai daerah yang memiliki mall pelayanan publik, sebenarnya ini merupakan semangat yang dimiliki oleh pimpinan kita, dalam hal ini Pak Bupati Bantaeng, Baik, Kak. Bapak Dr. Ilham Asikin ya, Pak. yang memang secara misi bahwa bagaimana pelayanan publik Bantaeng itu lebih bagus. Baik, Kak. Makanya dari fase tahun 2017, kemudian tahun 2019 ada kebijakan nasional di mana kabupaten kota berpeluang untuk membentuk yang namanya mall pelayanan publik. Makanya lewat Kemenpan RB ada keputusan dikeluarkan dan di Sulsel dari 24 kabupaten, salah satunya cuma 3 kabupaten yang mendapatkan kesempatan untuk membentuk pelayanan untuk membentuk mall pelayanan publik. Salah satunya Bantaeng adalah Bantaeng, dan boleh kata Bantaeng yang pertama. Alhamdulillah, luar biasa memang Bantaeng. Pertama ini yang soft launching tahun 2019 pada saat hari jadi Bantaeng saat itu tadi. Kemudian Kabupaten Baru tahun 2020 di Februari. Nah itu cuma itu untuk pengoperasiannya ya. Hanya untuk launchingnya, karena Kemenpan itu tidak meresmikan bangunan, tapi operasionalnya langsung. Seperti itu. Ya, baik. Baik, Kak. Berkaitan dengan hal tersebut, Kak, kira-kira sampai saat ini dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat ya, apakah gimana sampai saat ini responnya masyarakat dan teman-teman di MPP yang melakukan pelayanan langsung di mall publik? Ya, saya kira berbicara tentang respon, saya kira ini merupakan tantangan ya tersendiri buat kami yang DPMPTSP yang ditugasi secara tupoksi adalah mengurusi tentang izin dan penanaman modal. Di satu sisi lagi kita diberikan tanggung jawab sebagai koordinator mall pelayanan publik. Jadi tugas ini dari sisi kebijakan beda. Kalau untuk perizinan kita lebih mengarah kepada garis koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian untuk penanaman modal garis koordinasi kami ke Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ya. Sementara untuk mall pelayanan publik itu lebih ke kebijakan Kemenpan RB. Nah ini diperlukan inovasi dan kreativitas seorang leader di OPD tersebut, sehingga mengkolaborasikan ini dibutuhkan inovasi. Inovasi. Maka muncullah ada yang teman-teman PTSP yang kemarin ikut inovasi itu katanya. Ada Jalarambang, ada Pesan Baik, ada Klinik Investasi. Dan dengar-dengar katanya, Kak, terkait dengan pengembangan tersebut PTSP banyak yang kabupaten-kabupaten lain yang ingin mencontohi apa yang dilakukan teman-teman PTSP Bantaeng katanya. Ya, alhamdulillah. Seiring perjalanan saya kira karena seperti yang saya pengen tadi bahwa untuk layanan publik di MPP itu di Bantaeng yang pertama di Sulsel. Sehingga secara otomatis kabupaten-kabupaten lain yang mungkin belum terbentuk mall pelayanannya pasti melakukan kunjungan studi tiru. Ini dari beberapa bulan terakhir ada dari Kabupaten Pangkep. Itu anggota DPR-nya yang berkunjung ke sini. Sasarannya sama, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik di Bantaeng. Terakhir juga Kabupaten Sinjai. Baik, Kak, berkaitan dengan PTSP perizinan. Nah, saat ini kinerja teman-teman untuk perizinan apakah sudah responnya lebih cepat lagi ataukah menanggapi laporan-laporan di lapangan atau investor-investor yang datang yang melakukan teman-teman yang melakukan perizinan, bagaimana, Kak, responnya? Ya, saya kira sekarang dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ya, kemudian sistem layanan yang sudah online, sekarang kita dalam mengeluarkan izin itu secara nasional, ya ada namanya OSS (Online Single Submission). Jadi untuk mendapatkan izin usaha itu tidak susah lagi. Jadi kami DPMPTSP cukup untuk mendampingi.
Iya. Nah, tapi karena rata-rata masyarakat daerah Masih awam. ini masih awam, ya Iya. makanya kita gencar melakukan pendekatan-pendekatan kelembagaan, personal Iya. ya. Makanya muncullah inovasi pesan baik. Pesan baik. Pesan baik ini menggambarkan bahwa bagaimana kita memberikan informasi-informasi kepada masyarakat khususnya yang ada di pedesaan. Karena di pedesaan ini boleh dikatakan ini kan terkait dengan jaringan ya, Iya. internet misalnya. Jadi kalau daerah-daerah yang mungkin di daerah pegunungan yang susah itu susah mendapatkan akses. Makanya kita DPMPTSP membuat suatu inovasi pesan baik dengan bekerjasama seperti misalnya pendamping desa. Pendamping desa. Ya, jadi ini kan ada program unggulannya Pak Bupati ya, Iya. bantuan modal berbasis dusun RW dan RT ini. Makanya lewat mereka-mereka ini disampaikan, tolong disampaikan kepada pelaku-pelaku usaha Untuk bahwa perizinan. untuk memudahkan perizinan ya kita dampingi. Iya. Nah, alhamdulillah kita Bantaeng sudah kita DPMPTSP sudah melampaui target RPJMD. Iya, alhamdulillah. Ya, Sampai jadi, saat ini sudah berapa targetnya? Sebenarnya target untuk perizinan itu cuma 2.000. 2.000. Itu sekarang sudah posisi 4.000. Jadi 100%. Itu per kenaikannya. tahunnya tuh dari tahun lalu? Iya, angka satu tahun. Itu Iya. 2.000 lebih. Iya. Luar biasa Luar teman-teman biasa, PTSP. ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ini hal-hal yang baik yang perlu kita bicarakan Iya, tentunya. betul. Ini jadi buat teman-teman di rumah ndak usah mikir lagi repot-repot untuk masalah perizinan Kak ya. Iya. Langsung saja dihubungi pendampingnya mungkin di kelurahan dan desa. Salah satunya, Boleh. iya. Ada web tersendiri yang disiapkan Jadi untuk pendaftarannya. ya sekali lagi bahwa pola yang kita pakai adalah menyampaikan kepada yang mungkin selama ini bergelut di dunia pemberdayaan bahwa seperti ini, termasuk DPMPTSP melakukan pelatihan dengan para pendamping desa karena mereka dekat. Nah, kedepannya ini kita lebih tingkatkan lagi, mungkin ada semacam pelayanan mobile ke kecamatan-kecamatan, kita atur waktunya supaya masyarakat, kita mendekatkan pelayanan di masyarakat. Iya, seperti baik. itu. Ya. Baik, terkait dengan juga hal yang disampaikan tadi bahwasanya ini kan sudah kegiatan teman-teman di PTSP berkaitan dengan perizinan, maka menariklah untuk investor-investor. Iya. Ya. Seperti yang Kak Yani sampaikan nih, daerah Pak Juku ini kan sudah ada investasi yang luar biasa untuk Bantaeng. Iya, betul. Nah, seperti 4 tahun terakhir ini Kak, di periodenya Bapak kira-kira nilai investasi yang masuk Bantaeng itu sudah berapa Kak? Ya, berbicara tentang realisasi investasi, ini juga menjadi bagian tugas kami di DPMPTSP, itu di bidang pengendalian. Ya. Jadi ada memang kewajiban perusahaan yang harus disampaikan. Itu lewat sistem juga, namanya OSS. Jadi ini tidak secara manual tapi melalui sistem. Jadi mereka wajib menyampaikan laporannya, namanya LKPM. Iya. Baik itu semester maupun triwulan. Ya. Kalau masa produksi itu semester. Yang digunakan PTSP itu semester? Enggak, semua digunakan. Jadi kalau bulan digunakan. Ya, kalau produksi 6 bulan, kalau masa produksi itu 3 bulan. Karena harus lebih intens diawasi. Nah, kemudian terkait pertanyaan Dinda tadi bahwa bagaimana progres investasi selama kepemimpinan Pak Dr. Ilham Asyikin. Sesuai data yang kami dapatkan dari bidang pengendalian bahwa ya peningkatannya cukup signifikan. Ya, bahwa untuk 2019 itu nilainya kurang lebih 776 miliar. Itu luar biasa. 2019 ya. Kemudian tahun 2020 738, mungkin agak penurunan ya karena kan pas itu Covid ya, pandemi saat itu. Tapi sejalan dengan itu tahun berikutnya naik lagi Pak Ahmad. Iya, itu kurang lebih 905 miliar. Luar biasa. Iya. Nah, naik lagi di 2022 itu sudah mencapai 1 triliun lebih. Luar biasa. Iya. Jadi lumayanlah perkembangan. Nah, ini jadi kurang lebih selama 4 tahun itu nilai 3,7 triliun ya. 3, triliun. Iya. Ya, luar biasa. Realisasi investasi khusus untuk di Kabupaten Bantaeng. Dan ini terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengawal
baik secara teknis kami DPMPTSP kan kami mengawal secara teknis. Tapi dari segi kebijakan itu Pak Bupati kita cukup welcome ya. Setiap investasi yang masuk di Bantaeng, ya apakah itu yang skalanya menengah atau besar, beliau selalu sambut. Dan kebetulan kami di Mall Pelayanan Publik itu ada namanya studio promosi. Nah di situ biasa kita terima tamunya para investor. Nah sejak luar biasa kalau jadi sejauh ini Kak sudah orang-orang mana saja itu yang menjadi investor di Bantaeng? Ya sebenarnya untuk yang masyarakat ini biasa banyak yang tidak tahu ini. Betul sekali. Iya, asal lihat pembangunannya ini orang mana ini bangun. Ya, untuk sekarang ya kita kan punya kawasan industri ya, termasuk proyek strategis nasional. Ya, alhamdulillah ini merupakan peluang investasi juga karena salah satunya yang diberikan oleh negara kepada Bantaeng menjadikan daerah kawasan industri kita sebagai proyek strategis nasional. Sehingga intervensi kebijakan nasional itu ada di sama kita. Makanya bagi masyarakat Bantaeng, pemerintah kabupaten kita manfaatkan ini kebijakan. Nah, dengan luasan kurang lebih 3.150 hektar, itu beberapa investor kurang lebih 18 sekarang yang berada di kawasan industri. Ya alhamdulillah mereka ini lagi ada yang dalam tahap proses perizinan, ada yang sudah pembelian lahan, ada juga dalam proses untuk pembangunan venture. Artinya mereka ini mencari investasi sharing lah, ya seperti PT Titang ini, ya dengan luas lahan 150 hektar ya. Mereka ini lagi mencari investor. Jadi ini juga peluang karena yang namanya investasi itu bukan saja dari sisi pemain tunggal, bisa saya join seperti yang diinginkan oleh pihak PT Titang ini. Beda halnya dengan yang sekarang sudah realisasi PT Huadi. Alhamdulillah ini PT Huadi sangat memberikan warna di kawasan industri. Inilah yang mendorong investasi di Bantaeng. Karena PT Huadi sudah punya jeti, kemudian sudah memproduksi, termasuk mempekerjakan orang-orang lokal. Luar biasa kalau begitu Kak. Ini termasuk kinerja kerjasama teman-teman menyambut investor teman-teman di PTSP ini luar biasa. Nah sampai sejauh ini Kak, sini kan sudah 4 tahun masanya Bapak. Nah kira-kira sudah ada berapa investor yang sudah masuk Kak di Kabupaten Bantaeng? Iya baik, saya sampaikan tadi bahwa sesuai data ya, karena kan kita ada tim yang menangani tentang ini ya, sesuai data yang kami terima sampai tadi siang itu jumlah yang di kawasan industri itu 18 perusahaan. Ya, termasuk PT Huadi, Insunan, Wahana Lestari Gas, kemudian ada PT Titang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang 18 itu Kak sudah lengkap semua terkait dengan perizinan dan lain sebagainya tuh sudah masih tahap proses. Ya, makanya saya sampaikan tadi bahwa dari 18 ini macam-macam dia punya permasalahan. Ada yang dalam proses perizinan, ada yang memang sudah punya lahan, ya, ada yang sudah operasinya yang beroperasi adalah PT Huadi ini ya. Dan PT Huadi ini sudah berapa anak perusahaan lagi dibikin lagi, Bantaeng lagi. Dan dia termasuk penanam modal asing. Jadi karena PEMA menjadi otoritas juga dari pemerintah pusat. Seperti itu. Baik, kalau Kak, ini kan sudah daerah industri, sudah daerah di Pajukukang, apakah masih ada kecamatan lain selain Pajukukang yang bisa digarap lagi sebagai kawasan industri? Ya, sebenarnya kan kita ini daerah kecil ya, daerah kecil. Kawasan industri Bantaeng saya kira sudah cukup ya untuk Pajukukang. Kalaupun ada yang lain, mungkin kita kembangkan sektor-sektor lain seperti misalnya di Ulu Ere, lebih mengarah kepada pengembangan pariwisata ya, seperti itu, wisata agro. Dan terkait investasi juga kita tidak terlepas dari regulasi yang kita miliki. Ada namanya Perda RT RW ya, seperti itu. Makanya kita dorong ke depan bagaimana regulasi ini lebih diperkuat lagi. Karena setelah ada Perda RT RW perlu ada rencana detail kawasan.
Baik. Nah, untuk sementara yang kita miliki untuk kawasan Pak Jukukang, Pak ya Jukukang. sudah ada regulasinya. Makanya bagi investor yang mau masuk, ya Silahkan. Bantaeng, welcome. Welcome. Karena Bantaeng ini regulasi welcome Ji. Sudah Intinya support, langsung ya. saja ke Mall Public Mall Bantaeng pelayanan publik kita dengan buka lah. perizinan yang dilakukan, ya. Iya. Nah, terkait dengan hal tersebut Kak, untuk dengan keberadaannya Mall Pelayanan Publik, Iya. ini kan di Bantaeng, bagaimana percepatan perizinan yang dilakukan teman-teman PTSP? Apakah tidak makan waktu banyak aja atau sebentar? Makanya bisa menarik 18 investor? Ya, sekali lagi ini sudah sistem nasional. Iya. Itu yang saya sampaikan bahwa ada peraturan pemerintah tentang sistem perizinan namanya OSS. OSS. Ya, untuk mendapatkan NIB, nomor NIB. induk buruh saya dulu kan namanya situs siup. Situs siup, ya, dulu situs itu siup. Pola-pola masyarakat kita Iya. masih mengenal situs siup. Sekarang namanya NIB. NIB. Itu ya berhitung detik saja sebenarnya. Selama itu jaringan bagus. Bagus. Dan alhamdulillah kalau di PTSP kita urus cukup cepat karena di situ ada 12 titik WiFi yang difasilitasi oleh Dinas Infokom. Dinas Jadi terima Infokom. kasih Luar Dinas biasa. Infokom. Ini kolaborasi juga. Ini kami. kolaborasi ya dengan dinas-dinas lainnya. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa-apa saja yang tersedia di Mall Pelayanan Publik ini kan contoh lah misalnya. Ya. Dengar-dengar kan biasa orang kalau urus perizinan ada NPWP-nya. Ya. Apakah di Mall Pelayanan Publik itu ada NPWP, jadi makanya tidak bolak-balik ke lama ke Ya betul. Ya inilah kelebihannya Mall Pelayanan Publik Iya. ya. Karena alhamdulillah di setiap daerah beda-beda. Baik Kak, Tergantung bagaimana kinerja dari pemerintahnya. pemerintah. Iya, baik, Jadi alhamdulillah untuk Bantaeng di Mall Pelayanan Publik ini sudah 16 tenan yang bergabung. Iya. Ya, selain PTSP ada juga pajak, ya, ada juga dinas pendapatan, Iya. BPJS Kesehatan, tenaga kerja, kepolisian, Kepolisian ya, ada itu juga dari pengadilan agama, pengadilan negeri. Yang unik juga kita ada imigrasi. Ya, nah itu yang terbaru katanya. Ya, sebenarnya bukan terbaru sih, pas kita launching. Launching 2019 sudah ada. Iya, baik Kak. Cuma memang nanti tahun-tahun terakhir ini kita perkuat lagi karena memang kebijakan pemerintah untuk naik haji kan agak susah ya, sampai 50 tahun. Iya. Makanya animo masyarakat sekarang itu umroh ya. Iya. Nah ini kesempatan. Iya. Dan alhamdulillah banyak masyarakat di luar Bantaeng juga yang datang ke Bantaeng. Ini layanan. Itu bisa Kak, orang luar Bantaeng bisa. Kemarin dari Bulukumba. Alhamdulillah. Ponto, dan kita memang berkeinginan ya bagaimana Bantaeng menjadikan juga kota jasa. Selain betul. Kota industri, juga kota jasa. Karena kita berada di titik tengah selatan Sulawesi Selatan. Ya, baik. Ya. Dari beberapa tenan ini Kak, misalnya. Ya. Dari beberapa tenan yang Kak Yani sebutkan tadi ini kan sudah ada beberapa tenan, 16 ya. Iya. Yang paling diminati, yang paling banyak kunjungannya ini di MPP, yang mana Kak? Ini juga pertanyaan dari salah satu kementerian ya, baru saya juga diwawancara dari Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri juga lagi mencoba untuk mencari kabupaten yang bisa untuk jadikan contoh. Nah, alhamdulillah Bantaeng ini sebagai contoh lagi, Kak. Contoh lagi. Ini luar biasa. Makanya kita berdoa masyarakat Bantaeng supaya kami ini sebagai representasi pemerintah akan memperbaiki pelayanan. Terkait pertanyaan tadi bahwa pelayanan apa yang dominan diminati masyarakat. Kebutuhannya yang pertama pasti perizinan ya. Perizinan. Karena itu adalah hak bagi sebuah usaha. Iya. Ya. Yang kedua bahwa di MPP itu juga bergabung juga capil iya Kak. administrasi kependudukan. Nah itu juga kebutuhan. Iya. Jadi hampir setiap hari ini kita ramai di MPP. Jadi bukan ramai seperti layaknya pasar, tapi mengurus secara administrasi. Iya. Secara nama sih namanya mall, berarti memang ramai. Nah, makanya melalui acara ini kita sampaikan masyarakat bahwa MPP itu seperti itu. Baik. Baik Kak. Terima kasih Kak. Terakhir Kak, untuk yang dilakukan teman-teman ini di MPP, ini kan sudah banyak kunjungan masyarakat, animo masyarakat semakin meningkat terkait dengan perizinan dan sebagainya. Untuk menanggapi hal tersebut, apakah teman-teman di PTSP dilakukan
pelatihan khusus untuk melayani masyarakat atau gimana Pak? Ya, jelas bahwa karena sekali lagi bahwa ini suatu kesyukuran kami di DPMPTSP karena kebijakan pemerintah berpihak ke kami dalam rangka untuk pelayanan publik. Tentunya kita menjadi tantangan tersendiri karena sarana dan prasarana sudah bagus, otomatis yang kita tingkatkan adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Bagaimana pelayanan supaya baik, cara menelpon juga tidak marah-marah, tapi betul-betul smile sehingga ini mampu menarik baik itu investor maupun para pelaku usaha untuk berkunjung ke tempat kami. Ya minimal penampilan harus bagi cara bicara. Dan inovasi yang kita lakukan ya sebenarnya bukan sih inovasi karena kebetulan di sini ada Balai Latihan Kerja BLK. Ya kita kemarin baru-baru kita lakukan pelatihan khusus selama beberapa hari khusus untuk front office dan back office. Luar biasa. Ya, nah ini ada perubahan. Ya dari segi penampilannya sudah bagus. Sebenarnya sudah bagus tapi ditingkatkan lagi lebih bagus. Saya lihat sih Kak lebih bagus nih. Karena saya kemarin juga urus perizinan dan teman-teman di sana ramah-ramah. Kemudian yang saya lihat difasilitasi bukan cuman teman-teman manusia-manusia yang cacat juga Kak. Saya lihat cacat fisik betul, disabilitas. Ini ada jalur khususnya saya lihat. Iya, betul. Iya. Jadi luar biasa untuk teman-teman di PTSP dan terakhir ini Kak. Ini kan persiapan nanti kita mau hari jadi Kabupaten Bantaeng. Nah, ada bocoran Kak yang akan diresmikan nanti di Kabupaten Bantaeng. Bocoran investasi apa saja yang akan diresmikan nanti? Hari jadi Bantaeng ini. Ya baik untuk investasi ini beberapa hari ini belum kita dapatkan ya, tapi mudah-mudahan sebelum hari jadi ada yang lolos. Ya sebenarnya sih yang investasi kan banyak ya, baik itu industri maupun jasa. Nah yang terakhir kami dapatkan itu investasi masalah pendidikan. Ya kalau tidak salah Umi melakukan peletakan batu pertama di Kecamatan Pajukukang. Nah, ini kan mendorong pengembangan SDM juga. Jadi ini bagian dari investasi. Jadi investasi pendidikan. Luar biasa. Iya. Ini luar biasa sekali pemerintah Kabupaten Bantaeng. Jadi bukan cuma menerima investasi terkait dengan perusahaan dan lain sebagainya, tapi ada terakhir nantinya nanti bakalan dibangun kampus Umi. Kampus Umi. Jadi teman-teman di Bantaeng anak muda buat lanjut kuliah ndak usah lagi jauh-jauh ke Makassar. Makassar sudah ada di Bantaeng kali. Jadi pengurusan paspor sudah di Bantaeng. Luar biasa. Yang masyarakat yang mau umroh. Nah, pendidikan nanti juga jadi kalau misalnya kampus ini jadi bahwa kita juga berpeluang untuk jadi dosen. Baik Kak. Itu luar biasa. Ini berkat dukungan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Bantaeng. Jadi luar biasa sekali masyarakat Kabupaten Bantaeng. Dukung teruslah pemerintah kita untuk hal-hal yang baik. Nah terakhir Kak, closing statement buat teman-teman atau masyarakat di rumah. Ya baik buat seluruh masyarakat Bantaeng maupun dimanapun Anda berada. Jadi saya pikir kami pemerintah Kabupaten Bantaeng sangat welcome terhadap para investasi. Dengan mudah izin kita dapatkan dan fasilitas yang kita dapatkan tentunya tetap kami berharap bahwa yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Bantaeng salah satu adalah sektor investasi. Iya. Dengan pertumbuhan ekonomi 8%, sempat sampai 10% dan tertinggi di Sulawesi Selatan. Ini kesuksesan. Kita mengawal pemerintah Bapak Dr. Haji Lamsa Asikim bersama Bapak Haji Sahabudin ya. Iya, luar biasa. Saya mungkin Kak, terima kasih atas waktunya hari ini. Luar biasa dan salam Kak sama rekan-rekan PTSP Kabupaten Bantaeng. Tetap melakukan pelayanan prima, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Bantaeng. Tentunya hal-hal yang baik lah untuk masyarakat Kabupaten Bantaeng. Dan teman-teman di rumah, terima kasih sudah nonton channel YouTube kita di podcast Bicara Baik. Buat teman-teman di rumah, tetap dukung pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan hal-hal yang baik. Dan jangan lupa teman-teman di rumah nonton channel kita podcast Bicara Baik. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Tentunya saya Ahmad Refi Rasak dan saya Ahmad Yani mewakili DPMPTSP mengucapkan juga selamat hari jadi Kabupaten Bantaeng. Selamat hari jadi Bantaeng ke 768 tahun. Semoga selalu menjadi hal yang terbaik untuk Kabupaten Bantaeng dan menjadi inspiratif
buat seluruh kabupaten-kabupaten yang lainnya ada di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Kak Yani atas waktu dan Sama-sama. kesediaannya untuk Iya, hadir di channel oke. podcast kita. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.